Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi bernilai vektor, kalkulus ubah banyak, dan penggunaannya. Untuk definisi dari fungsi bernilai vektor, misalkan D suatu himpunan di Rn, fungsi f bernilai vektor di Rm dengan daerah definisi D adalah aturan pengaitan setiap elemen X di D dengan satu dan hanya satu vektor Y di Rm dan ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Bentuk ini disebut aturan fungsi atau rumus fungsi. Sebagai contoh, fungsi dua variabel dengan nilainya vektor di R3 adalah Y sama dengan Fx sama dengan Y1 sama dengan F1, X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X1, X2. Untuk Y2 sama dengan F2, X1, X2 sama dengan sin X1, X2. Untuk Y3 sama dengan F3, X1, X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, karena vektor di Rm juga ditulis dalam bentuk Y1 sampai dengan Ym, maka fungsi tersebut dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sama dengan F1, X1, X2, F2, X1, X2, F3, X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X1, X2 sin X1, X2 akar X1 kuadrat ditambah dengan X1, X2 kuadrat. Ataupun seringkali ditulis dalam sistem persamaan. Y1 sama dengan F1, X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X1, X2. Untuk Y2 sama dengan F2, X1, X2 sama dengan sin X1, X2. Y3 sama dengan F3, X1, X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Fungsi F1, F2, F3 itu disebut sebagai fungsi komponen dari F. Misalkan, diketahui fungsi F dari Rn ke Rm. Daerah definisi fungsi F adalah terbesar di Rn, sehingga M fungsi komponen tersebut mempunyai arti. Umumnya merupakan irisan daerah definisi M fungsi komponennya. Sebagai contoh, daerah definisi fungsi F X1, X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama 1 per X1 min X2. Nah, dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk fungsi komponen pertama, bisa dilihat daerah definisinya. Untuk df1 itu sama dengan X1, X2, di mana X1 kuadrat min X2 kuadrat itu lebih besar sama dengan dari 0, sama dengan X1, X2, di mana nilai mutlak X1 itu lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X2. Sedangkan untuk fungsi komponen kedua adalah df2. X1, X2 itu di mana X1-nya tidak sama dengan X2. Jadi daerah definisi fungsi f adalah irisan kedua himpunan, yaitu df sama dengan X1, X2, di mana X1 lebih besar dari 0, X1 lebih besar dari X2, X1 lebih besar dari sama dengan min X2. Gabungan X1, X2 di mana X1 kurang dari 0, X1 kurang dari 2, X1 kurang dari sama dengan min X2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Fungsi bernilai vektor adalah suatu aturan yang memadankan setiap T elemen R dengan tepat satu vektor. Notasi F, R memetakan ke R pangkat 2 kali 3. T memetakan ke Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj sama dengan F1T, F2T. T memetakan ke Ft sama dengan F1Ti
ditambah F2TJ ditambah F3TK dengan F1T ditambah F2T ditambah F3T adalah fungsi bernilai real. Daerah asal DF, di mana vektor Ft sama dengan F1T I topi ditambah F2T J topi, di mana DF sama dengan buka T elemen R, di mana T elemen DF 1 irisan DF2. Vektor Ft sama dengan F2T I topi ditambah F2TJ topi ditambah F3 TK topi, di mana DF T elemen R dan T elemen DF1 irisan DF2 irisan DF3. Daerah hasil RF vektor Ft elemen R2 di mana T elemen DF atau RF vektor Ft elemen R3 di mana T elemen D vektor F. Contoh, tentukan domain dari vektor Ft sama dengan akar T-2 I topi ditambah dalam kurung T-3 pangkat min 1 J topi. Solusinya F1T sama dengan akar T-2, di mana DF1 sama dengan selang terbuka dari 2, selang tertutup di T hingga. F2T sama dengan T-3 pangkat min 1, di mana DF2 sama dengan R min dalam kurung 3. Jadi, DF sama dengan T elemen R, di mana T elemen DF1 irisan DF2. Di sini kita masukkan nilai DF1, yaitu selang terbuka di 2, dan selang tertutup di T hingga. Irisan, dan kita masukkan nilai DF2, sehingga hasilnya menjadi selang terbuka di 2, selang tertutup di 3, gabungan dari selang tertutup di 3, dan selang tertutup di T hingga. Solusi fungsi f yang memetakan tiap bilangan real T elemen I ke suatu vektor F tadi R2 atau R3 disebut fungsi bernilai vektor. Contoh Ft sama dengan cos T, sin T, di mana 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi. Daerah nilai fungsi ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menggambar grafik fungsi. Saat yang lalu, kita mempelajari fungsi dari Rn ke R. Nilainya skalar. Saat sekarang, kita akan mempelajari fungsi dari Rn ke Rm. Sebagai contoh, misalkan masalah aliran panas, angin, dan sebagainya. Misalkan, diketahui fungsi dua variabel f yang nilainya adalah vektor di R2. Kita tidak dapat menggambar grafik fungsi f ini dengan cara biasa. Kita harus menggambar di R4. Cara lain menggambar grafik f tersebut adalah menggambar vektor fx yang digeser sehingga pangkalnya jadi berada di x. Oleh karena itu, fungsi demikian disebut medan vektor. Contoh medan vektor dalam kehidupan sehari-hari, fluida, air, atau udara dalam suatu pipa. Jika aliran fluida yang melalui titik selalu sama dan tidak bergantung waktu. Ini berarti terdapat medan vektor kecepatan aliran fluida pada daerah aliran tersebut. Contoh lainnya seperti aliran panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kiki. Ya, selanjutnya ada contoh. Gambarkan grafik fungsi dari vektor f, x, y sama dengan minus y plus xy, di mana i dan j ini menyatakan bahwa dia solusinya, ambil sembarang titik,
Lalu kita substitusikan sembarang titik tersebut ke fungsi yang telah diberikan. Lalu kita buat koordinat kartesiusnya dengan x, y sebagai titik awal dan fx sebagai arah vektor. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri bahwa x, y merupakan sembarang titik dan biasanya yang digunakan adalah plus minus 1, 0, plus minus 1 agar memudahkan dalam mengerjakan. Lalu untuk vektor f-nya diperoleh hasilnya dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan bahwa di koordinat kartesius tersebut vektor f ini menyatakan arah vektornya yang dapat disimpulkan bahwa vektor semakin lama akan melebar keluar. Jika ada fungsi skalar si x, y, misalkan si x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, ada dua cara untuk menghasilkan medan vektor. Yang pertama, medan vektor gradien fungsi. Medan vektor ini menyatakan arah pergerakan, sehingga pertambahan nilai fungsi terbesarnya, gradiensi x, y sama dengan do si per do x, do si per do y sama dengan 2x, 2y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Cara selanjutnya untuk membentuk medan vektor adalah dengan medan gradien fungsi yang diputar sebesar 90 derajat. Medan vektor ini dikenal dengan medan vektor Hamilton. Medan vektor Hamilton banyak digunakan dalam sistem dinamik. Medan vektor ini menyatakan arah gerakan, sehingga nilai fungsinya tidak berubah. Adapun rumusnya adalah Hasi sama dengan dosi per do y, min dosi per do x. Akan sama dengan 2y, min 2x. Dapat dilihat dari gambar, ada perbedaan antara medan vektor gradien fungsi dengan medan vektor Hamilton. Kalau medan vektor gradien fungsi di sini bisa dilihat ya, arahnya itu radial, sedangkan medan vektor Hamilton ini menyinggung garis lingkaran, menyinggung lingkaran tersebut gitu. Selanjutnya, apakah setiap medan vektor itu merupakan gradien fungsi? Tentu tidak. Tidak semua medan vektor merupakan gradien fungsi. Kita akan membuktikan salah satu medan vektor yaitu f x, y sama dengan y, min x adalah bukan sebagai gradien fungsi. Yang pertama, kita misalkan ada fungsi c dengan f sama dengan gradiensi sama dengan dosi per do x, dosi per do y. Maka dosi per do x itu akan sama dengan y, dan dosi per do y sama dengan min x. Karena fungsi ini berbentuk polinomial, maka fungsi ini dapat diturunkan ya. Yang pertama, kita akan turunkan terhadap x terlebih dahulu, dan yang kedua kita akan turunkan terhadap y. Sehingga diperoleh do kuadrat si per do x do y sama dengan min 1. Dan do kuadrat si per do y do x sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat kalau fungsi ini berbentuk fungsi kontinu ya. Jadi keduanya ini harus sama, tetapi kenyataannya enggak gitu kan. Hasilnya itu min 1 tidak sama dengan 1. Karena hasilnya tidak demikian, berarti tidak sama, berarti medan vektor ini bukan berasal dari gradien fungsi. Medan vektor yang tidak berasal dari gradien fungsi disebut medan vektor yang tidak konservatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah fungsi sebagai transformasi. Cara lain untuk menyelidiki sifat medan vektor adalah menyelidiki hasil transformasi himpunan bagian di daerah definisi. Pada koordinat yang biasa, himpunan bagian yang diambil pada umumnya adalah
Untuk yang pertama, garis X1 sama dengan K, X2 sama dengan K, dan garis berbentuk X2 sama dengan MX1. Kemudian, untuk parabola X2 sama dengan KX1 pangkat 2, lingkaran ataupun himpunan bagian lain. Cara mencari hasil transformasi akan diberikan dalam contoh-contoh berikut. Untuk contohnya, diketahui medan vektor f x1, x2 sama dengan x1 pangkat 2 minus x2 pangkat 2, 2x1, x2 untuk persamaan 3.1. Peta titik 2,0 adalah f2,3 sama dengan min 5,12. Kemudian kita misalkan kita mencari hasil transformasi garis x1 sama dengan k. Nah, untuk solusinya, maka peta garis adalah Y1 sama dengan K pangkat 2 negatif X2 pangkat 2 untuk Y2-nya sama dengan 2K X2 untuk persamaan 3.2. Cari persamaan Y1 dan Y2 tanpa memutar X2. Kemudian, asumsikan K tidak sama dengan 0. Maka persamaan kedua di 3.2 diperoleh X2 sama dengan Y2 per 2K. Kemudian, substitusikan ke persamaan pertama di persamaan 3.2. Kemudian menghasilkan Y1 sama dengan K pangkat 2 sama dengan Y2 per 2K pangkat 2. Kemudian, yang merupakan parabola membuka ke kiri dengan ujungnya di K kuadrat, 0. Khususnya untuk K sama dengan 0, persamaan 3.2 menjadi Y1 sama dengan negatif X2 pangkat 2 dan untuk Y2 sama dengan 0. Dengan demikian, hasil transformasi garis X1 sama dengan 0 adalah garis Y2 sama dengan 0, di mana Y1 itu lebih kecil dari 0. Bisa dilihat ada dua gambar. Untuk yang pertama, garis X1 sama dengan K dan garis X2 sama dengan K. Dua-duanya menjadi parabola, tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya, cari hasil transformasi garis X2 sama dengan MX1. Substitusikan salah satu variabel di X ke persamaan 3.1. Dan hasilnya, untuk Y1 sama dengan X1 pangkat 2 dikurangi M2 X1 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2, 1 dikurangi M pangkat 2, dan untuk Y2-nya 2 M X1 pangkat 2 untuk persamaan 3.3. Kemudian, kita asumsikan bahwa M itu tidak sama dengan 0. Kita dapat menuliskan persamaan kedua di persamaan 3.3. Kemudian, X1 pangkat 2 sama dengan Y2 per 2M. Yang kita substitusikan ke persamaan pertama di persamaan 3.3 dan diperoleh untuk Y1, Y2 per 2M, 1 min M pangkat 2 untuk persamaan 3.4. Demikian hasil transformasi parabola oleh fungsi 3.1 adalah garis yang dinyatakan oleh persamaan 3.4. Dan bisa dilihat untuk transformasi X2 sama dengan Fx1 oleh persamaan 3.1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Catatan, mari kita mempunyai lingkaran dengan pusat A, B melalui titik 1,0 dan titik min 1,0 yang berada di dalam lingkaran. Peta lingkaran oleh medan vektor f, x, y sama dengan x plus x per x kuadrat plus y kuadrat, y min y per x kuadrat plus y kuadrat. Tidak mungkin dicari, tetapi dengan metode variabel kompleks, hasil peta sangat mudah untuk dicari. Mencari peta subhimpunan dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, kita mempunyai medan vektor fx, y sama dengan 2xy, x kuadrat min y kuadrat. Kemudian dengan mencari peta garis x sama dengan p, pada koordinat kartesius u, v menjadi u sama dengan 2xy, v sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Kemudian kita substitusikan x sama dengan p, diperoleh u sama dengan 2py, v sama dengan p kuadrat min y kuadrat. Yang ketiga, himpunan peta dapat kita cari dengan mengeliminasi y.
dapat ditulis Y sama dengan U per 2P. Hasil petanya adalah U, V dengan V sama dengan P kuadrat min U per 2P kuadrat. Kemudian dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu memisalkan medan vektornya, kemudian kita mencari peta lengkungan XT, YT dengan T elemen dari I. Hasil petanya adalah 2XT, YT, XT kuadrat min YT kuadrat dengan T elemen dari I. Untuk mencari peta daerah di domain, kita dapat mencari peta dari lengkungan batas tersebut. Materi tersebut kita diambil dari Wono Setiabudi, Kalkulus Puba Banyak, dan penggunaannya, ITB Press Bandung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.